Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam bulan ini ada dua peristiwa besar. Yang tadi malam diadakan sholat gerhana karena terjadi sebuah peristiwa alam di mana bulan itu tertutupi oleh matahari hingga terjadi seperti tadi malam itu gerhana berwarna merah. Jadi intinya bahwa peristiwa itu menunjukkan kepada kita itulah kekuasaan Allah. Bisa menjadikan siang dan malam, bisa menjadikan macam-macam. Diharapkan apa? Diharapkan supaya iman kita semakin mantap, ma'rifatullah kita semakin mantap. Ya. Kemudian yang kedua ada peristiwa juga tidak kalah hebatnya, yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang diharapkan kita ingat terhadap peristiwa kelahiran Nabi itu. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa Islam sampai kepada kita ini, sampai ke seluruh dunia. Itu diharapkan bisa kita jadikan idola, dapat kita jadikan suri tauladan kita, bukan yang lain. Karena Allah sudah sampaikan di dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kamu itu pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik. Jadi Allah sudah memberikan pengumuman pada diri Rasulullah itu contoh yang terbaik dalam hal apa? Dalam segala hal. Karena Islam itu membawa yang berkaitan dengan urusan dunia sampai akhirat. Apa saja sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Lalu itu yang diharapkan di situ. Nah, kenapa hal ini perlu disampaikan? Karena juga mengingat firman Allah yang lain itu begini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayat. Katakan Muhammad, tadi Nabi kita Muhammad itu disuruh mengatakan kepada kita. Apa yang disuruh katakan? In kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Jadi Allah sudah sampaikan kalau kita itu memang cinta kepada Allah, disuruh mengikuti Rasulullah, ittiba Rasul. Nah ini momen-momen seperti ini perlu. Ya. Kalau kita mengikuti apa dampak yang ditimbulkan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dua ayat ini sudah memberikan informasi kepada kita pentingnya kita mengidolakan Rasulullah. Kenapa hal ini disampaikan? Karena bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi kita Muhammad, 12 Rabiul Awal. Dan lagi pula perlu mengingatkan kepada kita yang mereka mengklaim dirinya cinta kepada Rasul, tetapi terhadap hukum-hukumnya tidak bisa menerima semuanya. Jadi seperti kita puji-puji tapi hukumnya kita injak-injak. Nah ini kita ingatkan. Maka dalam kultum hari ini diharapkan itu supaya kita termotivasi oleh apa yang dilakukan Rasulullah. Ini penting. Makanya adanya peringatan Maulid Nabi itu sebenarnya latar belakangnya itu karena dulu itu orang-orang beriman itu terjadi perang dengan orang-orang salib. Nah ini semangatnya kendor. Orang-orang beriman ini semangat kendor, lalu diceritakan tentang kisah Nabi, bagaimana heroiknya, bagaimana daya juangnya membela Islam, tumbuh semangat juangnya orang-orang beriman sehingga menang.
Itu fungsinya adalah seperti itu, mengingatkan sejarah Nabi itu seperti itu. Substansinya sebenarnya. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu akan kami sampaikan beberapa contoh perbuatan Nabi yang bisa kita ambil pelajarannya. Misalnya satu terkait dengan keadilan. Keadilan itu sebenarnya apa sih? Keadilan itu kan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau kita nyangoni anak kita sing TK mbek sing SMA, sangoni podrek 5.000-an. Mboten adil. Sing adil ya kudu beda. Sing TK ya sak 5.000, sing SMA ya 20.000 baru adil. Jadi adil itu bagaimana? Seperti itu contohnya. Termasuk dengan kaitan hukum. Kalau kita di dunia ini, di mana saja hampir keadilan itu tidak ada. Karena hukum-hukum itu dibuat oleh manusia. Kadang yang dibuat oleh Allah saja masih tidak bisa dilakukan dengan adil, apalagi yang dari selain Allah. Nah, ketidakadilan ini sudah terjadi juga berjuta-juta tahun yang lalu. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu disir sampai bojone raja. Lalu bojone raja ini ngatur ya opone Yusuf nang ngene satu kamar berduaan. Dan terjadi satu kamar berduaan. Lalu sang istri ini menginginkan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi Yusuf tidak mau. Yusuf melarikan diri. Karena melarikan diri ditarik duber sama istrinya itu. Akhirnya ditarik sobek bagian belakang. Nah, setelah pintu kamar dibuka ternyata suaminya tadi sudah di depan pintu. Lagi diwali. Ini loh Yusuf yang kurang ajar ini, mau memperkosa saya. Akhirnya diperkarakan lalu disidang. Nah, setelah disidang ternyata Yusuf tidak terbukti memperkosa. Dengan bukti apa? Dengan bukti bahwa pakaian yang sobek bagian belakangnya berarti cocok. Ceritanya Nabi Yusuf memang cocok. Umpama sing suwek bagian ngarep berarti Yusuf memperkosa. Nah, setelah kebenaran itu terungkap bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah, tapi Nabi Yusuf tetap dihukum, tetap dipenjara karena gaya nutupi aibnya kerajaan. Dihukum juga kayak salah. Loh, ini sudah tidak ada keadilan sejak dulu sampai sekarang. Lah bagaimana Rasulullah keadilannya? Kalau Rasulullah dalam menghadapi kasus-kasus kriminal, kasus apapun itu tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum maka dieksekusi. Hatta sekalipun yang melakukan itu adalah anaknya sendiri. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, seandainya putriku yang bernama Fatimah tadi mencuri, la qata'tu yadaha. Sungguh akan aku potong tangannya. Ini tekad Rasulullah. Bagaimana beliau ketika menghadapi kasus seperti itu, walaupun keluarganya akan dieksekusi. Tadi tidak pandang bulu. Inilah yang diharapkan terinspirasi kita dalam melaksanakan keadilan. Ini contoh. Contoh yang kedua adalah daya juang Rasulullah. Daya juang Rasulullah itu dalam memperjuangkan Islam ini, dalam membela Islam ini luar biasa semangatnya. Walaupun rintangan yang dihadapinya tetap maju. Walaupun nyawa taruhannya tetap maju. Sampai orang-orang Quraisy itu kewalahan. Karena kewalahan lalu direncanakan bagaimana untuk menghentikan dakwah Rasulullah ini. Ya, lalu dicoba ditawari dengan iming-iming dunia, harta, wanita, tahta misalnya. Tapi apa jawab Rasulullah? Seandainya kau letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti untuk berjuang, tidak akan berhenti untuk berdakwah sampai Islam ini dimenangkan atau saya harus binasa karenanya. Luar biasa. Ini semangat juang. Nah, ini yang diharapkan bisa terinspirasi kita di dalam mendakwakan Islam ini. Semangatnya luar biasa.
Kemudian dalam hal akhlak misalnya, akhlaknya Rasulullah itu di dalam hadis itu bermacam-macam, yang indah-indah banyak. Contoh misalnya bagaimana seorang Sumamah bin Usal ketika ketangkap ditawan, ditaleni di tiangnya masjid begini, lalu diinterogasi, ditanya Rasulullah tidak, kemudian ditanya oleh Rasulullah, lalu Sumamah tadi tidak mau menjawab, dibiarkan oleh Rasulullah. Kalau zaman sekarang ya sudah, bisa disetrum, bisa dihajar macam-macam, supaya buka omongannya. Tapi Rasulullah didiamkan, gak perlu menjawab, dijarno. Besok ditanya lagi tetap diam, gak mau jawab. Apa hebatnya akhlak Rasulullah? Ketika beliau makan daging, ketika beliau minum susu, tahanan ini tadi diberi oleh Rasulullah daging dan susu. Bingung ini dia. Ini Muhammad, ini orang yang saya benci tapi kok baik dengan saya. Kok begitu patuh, sahabat-sahabatnya juga demikian. Ketika masuk masjid, kaki kanannya dulu, keluar kaki kirinya. Ketika masuk WC dilihat kaki kirinya dulu, ketika keluar kaki kanannya. Begitu patuh. Akhirnya apa? Sumamah ini sudah tidak memiliki alasan lagi untuk benci kepada Rasulullah, sehingga dia menyatakan Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dialah orang pertama yang masuk Islam dengan mandi terlebih dahulu. Itu contoh akhlak. Contoh akhlak kedua, ketika Rasulullah pergi ke masjid, didoni, diludahi, Rasulullah diam. Wah, kalau kita diludahi, ya apa rasanya? Didoni itu seperti penghinaan ya. Rasulullah diam. Menene dalam masjid mana, didoni mana ya? Didiamkan lagi oleh Rasul. Ping telu kok gak muncul, ternyata sakit. Nah kalau kita mendengar seperti itu, yang itu memang loro, dari mata pisan kira-kira itu. Kira-kira kita itu begitu. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Bahkan setelah ditanyakan ke sana kemari, ternyata yang meludahi tadi jatuh sakit. Disambangi oleh Rasulullah nih. Disambangi kenapa kalau didelok, akhirnya apa? Ternyata juga demikian ketika orang yang sakit ini tadi disambangi Rasulullah ini, ya kayak ini getun. Oh, Rasulullah itu orang api ini kok apa dia memusuhi, dia menang dan lain sebagainya. Lah ini yang biasanya dipakai oleh orang-orang sebagai ini loh. Contohnya akhlak Rasulullah itu sebagai akhlak yang moderat. Muncullah gerakan-gerakan sekarang dinamakan moderasi agama. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, tidak bisa jadikan satu itu aja alasan kita harus moderat seperti itu. Karena apa? Karena Rasulullah itu di dalam berislam itu juga melakukan moderat dan juga melakukan radikal. Kalau akhlak yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya adalah akhlak-akhlak ketika Islam belum kuat. Ketika Islam kuat beda. Maka Nabi pernah menerima wahyu itu begini. Ya ayuhan nabi, hei nabi, haridil mu'minina alal kita. Kobarkan semua orang beriman untuk berperang. Loh ini Islam sudah kuat. Ada lagi dalam Quran surat 216. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu perang. Loh kan beda. Tadi kalau dijarno itu ini dijarno. Tapi ketika melihat ayat Quran beda. Lah hal seperti ini biasanya harus kita ngerti. Kalau kita tidak ngerti akhirnya bawa yang satu ini loh, Islam yang kayak ini. Dina. Kenapa Nabi kok diam? Ketika diludahi, karena yang dihina itu adalah pribadinya, bukan Islamnya. Nah, pribadi dijarno gak apa-apa. Tapi Islam beda. Karena Islam itu ada batasan-batasan ketika orang itu, ketika umat Islam didolimi, itu boleh diwajibkan kita membela diri. Karena kita didolimi. Ada ayat semacam itu. Sehingga ini alasan kenapa kita melakukan ayat-ayat yang sifatnya keras.
Jadi kalau kita itu memilih-milih ayat misalnya, ayat itu nggak iki sing tiga. Itu sama dengan kita itu mengimani sebagian isi kitab dan kufur kepada sebagian isi yang lainnya. Yang seperti ini nanti pada hari kiamat dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Ya. Jadi yang terakhir supaya kita lebih mengenal Rasulullah, ternyata Rasulullah itu di dalam beberapa tahun ini ada seorang bernama Michael Head itu membuat sebuah kitab, sebuah buku untuk mengidentifikasi beberapa tokoh di dunia ini yang diberi judul 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Itu ternyata menempatkan Nabi kita Muhammad SAW dalam ranking 1 pengaruhnya di dunia. Dan zaman dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti. Namanya disebut oleh manusia. Sekarang kalau misalnya di Surabaya itu menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adzan ya. Mojokerto belum. Ngenteni 2 menit mana? 2 menit akhirnya adzan juga nyebut nama Rasulullah. Tambang Ulon juga belum. Di Nganjuk misalnya baru sekian menit. Tidak pernah berhenti sampai sekarang. Berputar terus luar biasa. Itu dalam hal penyebutan, belum pengaruhnya dan sebagainya. Apalagi kalau kita melihat sekarang, orang-orang yang benci kepada Islam itu sekarang di dunia, itu banyak masuk Islam. Karena mereka tuh ngerti sekarang Islam yang bisa, agama yang masuk akal itu Islam. Dan mereka juga mengerti bahwa Islam selama ini dibully, diberikan laporan-laporan palsu dan sebagainya. Tapi Allah berkehendak lain. Justru negara-negara yang memfitnah itu akhirnya penduduknya banyak yang masuk Islam luar biasa. Nah ini oleh karena itu dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad, kita ambil pelajaran-pelajaran yang dapat kita jadikan referensi bagaimana kita harus berbuat baik di dalam melaksanakan kehidupan ini. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.